Ini adalah versi ZA2120 yang watt besar ya. Jadi gejala kerusakan toa ini dia nggak bisa aktif dan fuse-nya selalu putus. Fuse yang selalu putus adalah fuse utama yang 15 ampere ya. 15 ampere ini yang putus. Jadi ini 15A putus. Teman-teman, udah menentukan besaran fuse-nya ini teman-teman. Ini yang dicoret ini nggak dipakai. Yang nyala cuma 15 ampere. Ada 4A, 5A, 7,5. Jadi sepertinya boardnya universal ya. Jadi ini pakai 15 ampere. Selalu putus teman-teman. Yang diidentifikasi rusak itu adalah TR yang di final di PA ya. Kemungkinan nanti yang rusak. Ini akan kita coba. Ini sudah cabut. Mengapa harus dicabut dulu supaya nggak terpengaruh dengan komponen lain teman-teman ya. Ini kita ukur short nggak? Tuh bunyi. Ada suaranya nggak? Tuh bunyi. Tuh bunyi. Bolak-balik. Nah, bolak-balik. Bolak-balik. Nah, ini oke, yang basis kolektor oke. Ini bunyi. Nah, ini oke, ini bagus kayaknya. Oke. Nah, teman-teman, ini bisa dipastikan 99,9% rusak ya. Nah, memang sih agak kecewa ya dengan kualitas yang sekarang nih, kayaknya seperti agak ringkih dibandingkan versi-versi sebelumnya. Ini kakinya lembut sekali nih. Nah, ya. Seperti produk biasa, tapi ya karena sudah nama besar. Maaf tuh ya. Saya harus sedikit kecewa dengan komponen yang barunya ini. Nah, teman-teman, ini kita beli langsung di online bisa atau di toko elektronik terdekat bisa. Tapi saya sarankan pilih yang agak bagus sedikit lah. C5198 versi bagus kita beli. Kita akan lihat dulu bocornya seberapa banyak untuk komponen TR-nya. Oke. Ini sudah loss 0, nggak ada tanda sama sekali. Jadi wajar kalau fuse-nya langsung putus. Jadi ini bolak-balik bunyi. Ini oke, 0,5. Oke, bagus. 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 Nah, untuk yang sebelah kiri bagus. Yang sebelah kanan ini jelek, putus semua. Sudah short ya, jadi harus kita lepas. Ini langsung kita lepas saja supaya kita bisa langsung menggantinya dengan komponen yang anyar, yang baru. Teman-teman, ini model casingnya sekarang seperti ini teman-teman. Jadi dia dilipat-lipat aja seperti itu pakai plat, bukan lagi solid pakai ini aluminium tipis banget. Sepertinya emang ya untuk menekan cost produksi barangkali. Oke, kita lepas teman-teman ya, kita lepas. Dan nanti ini boleh kita makan grease. Ini nggak ada sedikit grease sama sekali, kering. Mungkin ada teman tipis, atau bahkan nggak ada. Oke teman-teman, udah kita lepas. Dan selanjutnya ini boleh kita coba nanti dinyalain, apakah masih putus apa enggak. Tapi tentu saja kalau TR-nya belum dipasang, dia nggak bisa untuk running. Hanya saja fuse-nya itu saya jamin tidak akan putus lagi karena kerusakan utamanya udah ketemu. Nah, selanjutnya teman-teman, setelah menemukan permasalahan di PA akhir ya, di transistor akhir, kita juga boleh curiga nih di bagian awal free drivernya juga dicek ya. Namun di sini saya akan melakukan ceknya melalui kasat mata aja dulu teman-teman. Ini secara kasat di JRC nya ada sedikit anoda, tapi saya tidak bisa mengklaim kerusakan ini rusak atau enggak ya op-ampnya. Tapi di bagian kiri-kiri dan ini sepertinya untuk keadaan hangus tidak bisa ditemukan, jadi tidak ada yang hangus. Namun saya akan coba cek di bagian preamp awal sebelah sini ada kerusakan atau tidak. Ini debuas untuk regulator drive. Oke, coba kita akan coba cek sekali lewat di bagian transistor drivernya ya. Oke, tidak ada short lagi. Dan kita akan coba short antara positif negatif. Ini jalur positif teman-teman ya. Jalur positif akan coba kita baca ada short enggak? Enggak ada lagi. Oke. Kayaknya tenang. Kita bisa sedikit lega karena tidak ada short lagi. Kalau tidak ada short lagi antara plus dan minusnya, maka bisa dipastikan kerusakan sudah kita temukan. Ya.
Artinya kerusakannya ini adalah di transistor. Sekali lagi 19 satu berapa ya, 5198. Jadi kita ganti ya. Nah teman-teman, bentuk fisiknya seperti itu teman-teman. Oke, ini adalah bentuk fisik amplifiernya ya, lumayan besar dan punya trafo yang cukup besar. Bisa untuk ngedorong 4 buah. 4 buah horn. 4 buah horn masih belum keteteran. Pas banget di masing-masing 25 watt. Oke, terima kasih. Dah.